Nenek Kiao Kiao pelan-pelan Kiao Kiao Nenek Kiao Kiao. Dokter 15 ini nenek saya. Lan halo nenek. Orang baik tolong. Harus selamatkan anak saya. Kamu harus selamatkan dia. Iya dokter tolong. Tolong selamatkan kakak Lan, kami harus selamatkan dia. Sangat tidak mudah. Dokter. Tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi operasi ini akan memakan waktu lama, kalian tunggu di area tunggu keluarga. Istirahatlah baik-baik pasca operasi pasien. Masih butuh kalian. Dokter 15 terima kasih, mohon bantuannya. Terima kasih dokter. Tenanglah ya. Sudah siap semua. Bisa mulai sayat kulit. Operasi dimulai. Tenang dokter 15 sangat ahli pasti. Tidak ada masalah, saya masih tidak tenang. Semoga Tuhan memberkati. Siap untuk pengelupasan. Nenek tidak apa-apa, kata dokter lancar. Tenang. Semoga diberkati. Semoga ayahmu diberkati. Volume urin pasien. Hanya 5 ml, ginjal pasien mulai gagal. Pendarahan di sayap kiri perlu bantuan lagi. Tumor berhasil dikelupas. Total waktu 7 jam 15 menit. Yang Ming, kamu yang jahit. Oke, Bagaimana tekanan darah dan denyut jantung? semua normal, istirahatlah sebentar. Cepat tekan. Tidak baik pasien mengalami pendarahan. Ching Feng. Yang Ming, saya yang tangani. King Feng, darah tidak bisa berhenti. King Feng, kamu sudah berusaha maksimal. Lan Kuanju, waktu kematian. Jam 14.35. Saya dokter bedah utama dalam operasi ini. Saya bertanggung jawab penuh.
Keluar cepat nenek. Pelan-pelan. Kiao Kiao. Dokter. Dokter 15, bagaimana ayah saya? Maaf. Maaf? Apa maksudnya? Ayah saya sebenarnya kenapa? Ayahmu sudah meninggal. Apa? Bagaimana bisa dia meninggal? Anak saya Highland. Kamu bilang kenapa apa yang terjadi? Nenek anak saya. Bagaimana dia bisa mati? Pengangkatan tumornya berjalan lancar tapi saat menjahit, tiba-tiba terjadi pendarahan hebat dan dia tidak bisa diselamatkan. Seluruh proses operasi. Kami sudah memeriksa sendiri sebelum operasi. Kami sudah membuat perencanaan yang detail seluruh proses operasi. Dilakukan dengan ketat sesuai rencana. Apa hubungan antara 15 King Feng dan Lan Kiao Kiao? Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Mereka tidak punya hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Tidak ada hubungan pribadi. Bagaimana kamu membuktikan tidak ada? Saya bilang tidak ada. Pemimpin. Apa yang kalian temukan tentang hubungan mereka? Lan Kiao Kiao bilang 15 King Feng memanfaatkan operasi ayahnya untuk memaksa dia menjalin hubungan cinta, benarkah? Tidak mungkin. Ini masalah besar. Seluruh departemen bedah jantung tahu. Saya berani jamin dengan integritas saya. King Feng pasti tidak memaksa Lan Kiao Kiao, tidak mungkin. Etika medis 15 King Feng, seluruh rumah sakit menyaksikannya. Dia tidak memikirkan yang lain, dia hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan pasien. Pemimpin dia tidak pantas mendapat fitnah seperti ini. Kalian harus menyelidiki dengan jelas. Dokter yang baik seperti ini. Baiklah, kamu pulang dulu. Pemimpin saya berkata jujur, kalian tidak bisa percaya pada Lan Kiao Kiao, sudah cukup. Kami akan mencari tahu kebenarannya. Terima kasih. Kamu di sini ngapain? Mencari penyebab pendarahan. Kamu tahu tidak Lan Kiao Kiao melaporkan kamu punya masalah etika medis. Bilang kamu memaksanya untuk menjalin hubungan cinta. Kamu masih di sini mencari masalah, cepat. Pemimpin ada di sini, cepat jelaskan pada pemimpin. 15 King Feng, kamu bisa tidak? Baru saja keluar dari ruang rapat, masalah kali ini cukup besar. Masalahnya serius, kamu cepat jelaskan ke atasan. Sudah jelas. Aku tidak pergi, yang benar akan terbukti sendiri. Kamu ini benar-benar, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jam berapa belum datang juga, tidak tepat waktu. MA kita yang datang lebih awal masih ada beberapa menit lagi. Apakah kakakmu itu tidak akan berubah pikiran lagi? Tidak, jangan lihat dia keras kepala. Tapi kalau sudah melunak dia bisa menepati janji, Pak. Sini, Mama. Maaf, di jalan agak macet. Halo Zhang Ran, Kapten Guan, kamu bisa segera datang ke rumah sakit. Akta kelahiran, apa yang terjadi? surat permohonan apa saja ada di sini, kalian lihat lengkap tidak? Tidak masalah. Oke, aku sudah tahu. Ayo. Tunggu sebentar Om Tante. Ayah Ibu Zenlei, aku harus ke rumah sakit dulu. King Feng ada masalah. King Feng bagaimana, serius tidak? Zhang Ran di telepon juga tidak jelaskan. Bilang ada masalah operasi, aku mau ke sana dulu. Maaf ya. Mau kemana kamu, urusan kita selesaikan dulu. Dengar tidak King Feng, ada masalah, biarkan kakakmu pergi dulu. Ayah, urusanku dengan 15 King Feng mana yang lebih penting? Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan dulu. Ya. Urusan balik nama kapan saja bisa selesaikan, bisa lebih mengerti tidak? Mengerti Guan Yu King, mengerti, kamu kembali sini.
Hati-hati. Sudah tahu. Benar-benar ada urusan, tidak dengar bukan ayah. Guan Yuking dia, tidak sedang berpura-pura kan, dia tidak benar-benar, tidak mau urus ini. Tidak. Kamu ngomong apa sih kakakmu orang seperti itu? Membiarkan kita semua menunggu di sini. Sombong sekali. Iya dong, siapa yang tidak punya urusan kamu harus bisa membedakan mana yang penting dan mendesak. Anakmu menikah urusan sebesar ini, kalian tidak serius. Keluarga kami jadi yang bersemangat sendiri. Benar-benar. Tidak apa dia. Kerabat Sebentar lagi itu. kembali. Anda lihat materi ini, sudah kita bawa hari ini. Kita tidak bisa mengatakan ini. Yuking mungkin ada sesuatu di rumah sakit itu. Jadi kita akan menemukan tempat untuk minum teh. Ngomong-ngomong bicarakan pernikahan itu, dan tunggu dia kembali. Kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Benarkah? Kau memperlakukan saya. Tidak apa-apa. Tolong aku tahu keluarga datang. Ayo. Kenapa kau datang? Chang Ran meneleponku. Kau tahu itu. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan sekarang? Ini adalah pemeriksaan sebelum operasi. Proses operasi simulasi memiliki catatan konsultasi sebelumnya, seperti operasi ini. Aku bisa memastikan kasus operasi. Seluruh proses saya tidak ada masalah. Tapi mengapa pasien tiba-tiba berdarah? Aku harus mencari tahu mengapa. Aku mendengar Chang Ran berkata, rumah sakit telah mengirim tim ahli untuk menyelidiki. Setiap kematian sangat dihargai oleh rumah sakit. Sudah waktunya untuk memeriksa, tapi yang paling penting bagi saya sekarang hanya untuk mencari tahu mengapa pasien kematian mendadak. Bisakah aku membantu? Kau mencari kursi dan duduk sebentar. Apa yang salah dengan putranya? Apa yang terjadi pada anakku? Hari ini King Feng melakukan operasi. Tapi operasi gagal, tim investigasi turun tangan. Cepat dan cari tim investigasi. Bercinta. Apa yang terjadi padamu? Kau datang untuk mengambil anakmu. Anda duduk dengan kuat di Jiautai. Siulan, tenanglah. Bisakah aku tenang? Cepat. Aku adalah ayahnya. Saya meminta Anda untuk datang hari ini, ada beberapa pertanyaan. Anda harus bertanya, saya akan melihat anak saya. Tidak ada masalah dengan operasi King Feng. Tim investigasi terlibat karena King Feng dilaporkan oleh keluarga pasien Lan Kiao Kiao. Siapa? Lan Kiao Kiao. Gak mungkin deh, kenapa sih dia? Lan Kiao Kiao bilang King Feng memanfaatkannya, psikologinya untuk menyembuhkan ayahnya, lalu ngajak dia pacaran. Dia terpaksa nerima. Sekarang operasi ayahnya gagal. Jadi dia milih laporin King Feng. Ngomong doang. Dia cuma ngomong aja gue tuh. Gue yang mau ngerjain Lan Kiao Kiao sama anak gue. Anak gue MAH. Xiao Lan Lan Xiao Xiao sama Qing Feng. Sebenarnya hubungan mereka gimana sih? Iya.
Cuma temenan biasa. Tim penyelidikan udah nemuin saksi nih. Gue nanya, setelah Lan Kuanju dirawat, lo ada di rumah sakit enggak? Sama perawat lain ngobrol. Bilang King Feng sama Lan Qiao pacaran? Xiao Jia datang Tante Su. Sini Xiao Wang. Gue perkenalin ya. Ini pacar anak gue Lan Qiao. Ayahnya baru aja pindah ke bangsal bedah jantung kita. Kedepannya minta tolong ya jaga-jaga dikit. Entar bakal merepotin kalian, makasih ya. Ini Jafei, ini Xiao Liu. Ini si Xiao Oman, ini Xiao Huang kan? Ini Xiao Wang, kalian berdua kan yang ngurus kamar ayahnya? Iya, makasih ya. Lo pernah ketemu juga nggak? Sama 2 dokter, kita di apartemen ahli. Lo juga ngasih tahu tetangga sekitar. Nunjukin foto Lan Qiao. Gue mau tanya, mau lihat nggak? Foto pacar anak gue. Lihat kan? Cantik banget. Mantunya cantik ya? Tentu dong gue yang pilih. Tapi itu cuma keinginan gue doang. Gue yang mau nyatuin anak gue sama Lan Qiao. Anak gue nggak setuju. Tapi, kenapa kamu melihatku seperti itu, bukan? Bagaimana rencana rumah sakit untuk menangani masalah ini? King Feng mungkin akan dinonaktifkan sementara. Kalau situasinya baik. Jika sudah diselidiki dengan jelas, King Feng dan Lan Qiao tidak ada hubungannya. Mungkin dia bisa kembali bekerja. Lalu, bagaimana dengan berita buruknya? Siulan, kamu harus siap secara mental. Jika tidak bisa membatalkan tuduhan terhadap Lan Qiao, maka King Feng mungkin akan dicabut lisensi dokternya. Dicabut lisensinya. Lalu apakah anakku tidak bisa menjadi dokter lagi? Siulan, sebenarnya. Bukan, cepat katakan, aku ingin tahu yang sebenarnya. Jika lisensi King Feng dicabut, meskipun 2 tahun kemudian, masih bisa mendaftar ulang untuk ujian. Tapi sepertinya setelah itu, akan sulit diterima di rumah sakit. Ini aku yang melakukan kesalahan bodoh. Kalau bukan karena aku ingin memisahkan Guan Yuqing dari anakku. Memaksa Lan Qiao bersama anakku. Tidak akan ada kejadian hari ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Semua keputusan harus menunggu setelah hasil penyelidikan keluar. Duduk dan istirahat sebentar, oke? Xiaolan. Tidak. Aku ingin pulang. Siulan, biar aku antar kamu pulang. Kamu tidak usah pedulikan aku. Siulan, jangan khawatir. Aku pulang sendiri. Minum air dan istirahat sebentar.
Istirahat sejenak dan makan sesuatu. Aku tidak lapar, kamu makan saja. Kamu akan membuat dirimu lelah. Aku kasihan padamu, nanti kita cek lagi. Kalau kamu tidak makan, aku suap kamu ya. Kamu suap aku. Apa enak? Makan sendiri. Aku tidak makan. Aku buatkan untukmu. Wangi sekali. Enak. Setelah makan, aku temani kamu jalan-jalan. Bagaimana, ada suara dari seberang? Tidak ada. Sejak Yu Qing dan King Feng masuk ke dalam rumah, sampai sekarang belum keluar. Tidak bisa, aku harus tanya. Aku juga harus tanya waktu Guan Yu Qing mengurus peralihan hak milik. Jangan ikut campur, tinggal di sini saja. Jangan bikin masalah. Kamu bilang dokter yang begitu baik. Skillnya bagus, orangnya juga jujur dan baik hati. Kenapa bisa kena masalah seperti ini? Baik apa, Ayah? Jangan lupa dia pernah memukulku dengan seberang. Kenapa semua orang suka memukulmu? Apa kamu sendiri yang cari masalah? Ibu kamu sudah pilih kasih begitu cepat. Aku malas ngomong sama kamu. Bukan Guan Yu Qing menunggu di sana, ada gunanya apa? Dia di rumah sakit tidak punya kuasa. Cepat dia urus peralihan hak milik, mau temenin, bagaimana juga berhenti. Kembali, ada apa, Ayah? Rumah itu pasti milikmu, tidak akan lari. Bauer. Sekarang Dokter Su kena masalah. Kakak keduamu sedang khawatirkan. Jangan bikin masalah untuknya sekarang. Kalau sampai kakak keduamu marah, Ayah tidak bisa bantu kamu. Dengar, Ayah, kenapa kamu juga membela seberang? Dia adalah dokter yang memegang pisau bedah. Dari segi ilmu moral dan penampilan, itu semua pilihan terbaik kamu. Ya, nanti dia akan menjadi kakak iparmu yang kedua kan. Kita harus peduli padanya. Jenga Power. Ayah, aku menemukan. Sekarang dia adalah idola kamu. Idola, bukan kamu memujinya. Seperti bunga, lihat-lihat Bauer. Masih cemburu kan? Kamu juga baik, kamu lebih baik, kamu lebih hebat. Bauer, Ayah sayang kamu. Kamu bilang Ayah, kamu bilang kenapa? Aku baik, di mana kamu bilang kamu? Ini perlu Ayah bilangkan. Kamu bilang kamu hebat di mana? Oh ya. Kamu jago nyetir ya. Malah soal parkir mundur cuma sekali putar. Dokter 15 jauh kalah sama kamu. Aku terluka sekarang, bahkan kamu juga meremehkan anak kandungmu sendiri. Pikiran sempit, pikiran Ayah kamu masih. Anak ini kamu bilang. Ayah ngapain, nggak ngapa-ngapain. Nggak sibuk kamu bilang, aku langsung pulang. Oke, kamu bawa apa? Nggak apa-apa, sekalian aja, oke. Anak-anak ini. Kamu bilang anak ini benar-benar dimanja. Mengurus ayah orang. Dipanggil dengan rendah hati begitu. Nggak punya harga diri sama sekali. Kalau nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Kalau ada masalah, kok semuanya berbarengan ya? Dokter 15 orangnya baik banget. Gimana ini? Siulan.
Lan Kiao Kiao, bilang King Feng memanfaatkan perasaan dia untuk menyembuhkan ayahnya, untuk minta pacaran sama dia. Dia terpaksa menerima. Sekarang operasi ayahnya gagal. Jadi dia memilih melaporkan King Feng. Nggak cocok, ada apa yang nggak cocok? Rasanya kamu sama anakku. Cukup cocok. Guan Yu King, aku kasih tahu ya. Lan Kiao Kiao itu. Aku yang kenalin ke anakku sebagai pacar. Kakak kamu kenapa? Bibi, kamu kenapa? Bibi nggak enak badan. Om Bibi kenapa nggak apa-apa, istirahat dulu sana. Bibi pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Bibi. Ada apa sampai sedih banget kamu, kenapa Bibi? Nangis gitu, jangan nangis, jangan nangis. Bibi jangan nangis, ada yang nggak bisa diterima. Ayo duduk sini. Bibi. Kakak anak kamu ada nomor telepon. Telepon ke anak kamu iya. Nomor telepon anak kamu mana? Ada apa? Suruh kamu keluar buat santai kok malah lihat lagi dokumen-dokumen ini. Sudah tidak usah dilihat lagi. Jangan dipikirkan lagi ya. Halo dekan Gao King Feng. Aku tidak bisa menghubungi ibumu aku sekarang. Di depan rumah ibumu aku mengetuk tapi tidak ada yang buka. Telepon juga tidak diangkat. Apakah dia sudah menghubungimu? Kenapa dia seperti ini tentang urusanmu di rumah sakit? Aku sudah bilang ke ibumu. Kenapa Anda bilang ke dia? King Feng, hal seperti ini tidak bisa disembunyikan, aku cari dia, aku hanya ingin bertanya tentang kondisi Lan Kiao Kiao, tapi ibumu barusan saat pergi dari rumah sakit, dia bilang mau pulang tapi tidak mau aku antar. Aku khawatir dengan keadaannya, aku langsung mengejarnya. Aku ke rumah, aku tidak bisa masuk. Rumahnya kosong, lihatlah, bisakah kamu mencari dia? Cepat cari, jangan sampai terjadi sesuatu. Oke, aku tahu. Dekan Gao sudah bilang tentang Lan Kiao Kiao ke ibuku. Ibuku sekarang telepon juga tidak diangkat. Kalau begitu mari kita cari dia. Ayo. Angkat teleponnya. Sudah diangkat. Belum. Kakak, HP kamu sudah berdering lama, cepat angkat. Tante, jangan menangis. Apakah keluargamu sedang mencari kamu? Biar aku yang angkat, aku lihat. Pamannya Anda yang angkat saja, Anda yang angkat. Lihat ini anakmu, aku yang angkat ya. Halo Yaya. Aku bilang di lapangan kecil seberang Wanxiang City. Cepat ke sini, oke, kami tunggu di sini. Anakmu akan segera datang. Jangan menangis, anakmu akan datang, HP aku taruh di sini ya. Keluarga pasti khawatir. Jangan menangis, aku bilang. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, semua bisa terlewati, semua bisa terlewati. Apa yang membuatmu tidak bisa menerima? Tante. Ibu. Kamu anaknya. Barusan Anda yang angkat telepon. Ya. Terima kasih, terima kasih. Dia sudah duduk di sini lama, ditanya, apa-apa tidak mau jawab. Terus menangis. Udah pada bubar aja semuanya, makasih. Makasih, makasih. Oke, kita pergi yuk. Mam, Tante. kok bisa sampai ke sini? Bukan tante, kenapa? Mam, kamu. Aku minta maaf sama kamu. Enggak kok, Mam, jangan bilang gitu. 5 tahun S1. 3 tahun S2. 3 tahun koas. 3 tahun S3. Nggak tidur tiap hari, kerja operasi. Puluhan tahun susah payah sampai sekarang. Aku bodoh, aku hancurin kamu. Jangan mikir gitu, pasti bisa diselidiki jelas, oke? Jangan mikir gitu ya. Tante jangan nangis. Masih bisa dijelasin nggak? Bisa dijelasin kok, Mam. Sudah Tante, King Feng udah panikan nyariin Tante. Sudah, Mam. Ayo Tante. Cepetan pulang. Pulang Yu King. Aku juga minta maaf sama kamu. Enggak kok, enggak.
Beneran enggak? Udah jangan nangis, kita pulang dulu. Aku minta maaf sama kamu, nak. Enggak kok, Mam, jangan mikir gitu. Aku bodoh. Sini, taruh sini. Langsung taruh di meja aja biar dia makan. Oke. Tante, Ayo, Mam, makan. Aku nggak bisa makan. jangan gitu dong. Kalau nggak makan aku suapin. Sebentar lagi boleh nggak? Aku beneran nggak bisa makan sekarang. Tante, kamu harus makan dong. Sebentar lagi. Masaknya enak banget, kamu kemarin malam nggak tidur ya? Terus sekarang kamu pergi gimana, tantenya? Aku bentar lagi ada tugas terbang, waktuku juga mepet, gimana dong? Gimana kalau aku panggil ayah sama ibuku aja? Kalau begitu bilang aja sama mereka. Nanti aku telepon mereka. Ayo kalian berdua jalan-jalan pergi kerja-kerja. Cepetan. Bukan, Bu. Udah mau kerja, cepetan jalan-jalan, Bu, pergi kerja semua. Tante itu. Kita semua pergi, kamu bisa nggak? Bisa, aku nggak masalah, aku sendiri aja baik-baik. Aku sendiri, cepetan pergi. Kalau gitu aku panggil orang tuaku temani kamu ngobrol atau gimana? Nggak usah ribet banget sama mereka. Aku sendiri aja baik-baik, aku mau tenang. Pikir-pikir. Kalau gitu kamu inget makan ya? Iya, Bu, kamu ingat makan-makan ya. Aku nanti. Bisa jaga diri nggak? Aku nggak apa-apa, kamu lihat aku. Lihat aku baik-baik, kamu lihat aku baik-baik. Kalau gitu kamu harus makan ya tante, jangan sampai kelaparan. Tahu nggak? Nggak akan, nanti aku habis itu. Aku masak sup ayam buat sendiri. Masak daging. Ayo cepetan pergi. Nggak pergi nanti telat, cepetan. Udah pergi, Bu, jaga diri ya. Tenang aja. Tante, ada apa-apa telepon aku sama King Feng. Aku pergi, Bu. Jalan-jalan. Telepon ya. Aku bikin kerjaan anakku hilang. Nggak boleh. Nggak bisa gini. Tentang kasus kematian pasien Lan Kuanju saat operasi. Sekarang kita umumkan hasil penanganannya. Wakil Kepala Departemen Bedah Jantung 15 King Feng menunggu hasil penanganan yang ikut operasi. Setiap orang tulis laporan detail dari setiap posisi saat operasi. Semua masalah yang muncul. Laporkan dengan jujur kemajuan dan hasil investigasi. Setiap tenaga medis. Jadikan pelajaran. Dokter 15, kita kasihan. Dokter 15. Dokter 15, Dokter 15. Dokter 15.
Kesehatan adalah tanggung jawab, nyawa adalah amanah. Saat yang suci di institusi medis dengan hikmat saya bersumpah. Saya rela mengabdikan diri pada kedokteran, mencintai tanah air. Setia pada rakyat, menjaga etik kedokteran. Menghormati guru dan mematuhi peraturan. Bekerja keras. Tidak kenal lelah, terus meningkatkan diri. Saya bertekad untuk mengerahkan segala upaya, menghilangkan penderitaan manusia, membantu kesempurnaan kesehatan, menjaga kemurnian dan kehormatan ilmu kedokteran, menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan tanpa takut kesulitan, berusaha keras untuk pengembangan farmasi tanah air, dan perkembangan kesehatan masyarakat, serta kesehatan fisik dan mental manusia, berjuang seumur hidup. Sumpah Gao Jianling. Yang bersumpah Ru 15 King Feng. Yang bersumpah Lin Jie. Yang bersumpah Zhang Ran. Apakah dokter bedah jantung sudah sampai? Di sini ada dokter bedah jantung. Apa gejala pasien? Dr. XV. Berapa tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi oksigen? Detak jantung tiba-tiba cepat, selama setengah jam, tekanan darah 221/10. Denyut jantung 106, saturasi oksigen 90%. King Feng, kenapa kamu di sini? Jangan khawatir, ada saya. Bibi Kiao Kiao Su, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan setuju untuk datang. Anda begitu baik pada saya, memperlakukan saya seperti anak sendiri. Anda memanggil saya, pasti saya akan datang. Bir dan stroberi yang baru dipanen sangat manis dan segar. Saya belikan untuk Anda cicipi. Anda datang saja sudah cukup, kenapa repot-repot membeli ini? Cepat masuk, tidak repot. Dulu saya selalu mengikuti Anda. Belajar berbelanja dan memasak, membuat banyak hidangan. Menunggu Dokter 15 pulang untuk makan, menunggu sepanjang sore. Dia belum tentu mau datang, ini pertama kalinya Anda secara khusus mengundang saya makan, saya sangat menghargai. Bagaimana bisa datang dengan tangan kosong? Kedepannya jika Anda ingin makan, bilang saja pada saya. Saya akan selalu memasak untuk Anda. Ayo makan baik. Bibi Su, hanya kita berdua. Mana bisa makan sebanyak ini? Kamu bilang baru-baru ini terjadi begitu banyak hal. Kamu sedih dan kecewa. Makan lebih banyak untuk menguatkan tubuh. Ayo ambil sumpitmu. Ayo telur makan. Kamu juga makan ya, kamu akhir-akhir ini kurusan. Aku gak apa-apa, ayo udang.